Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini saya akan mengetes karbu kiriman dari subscriber saya yang di Semarang. Ini sudah pernah dibawa ke bengkel, katanya waktu ada problem dan sudah diperbaiki, dia merasa tidak enak. Wah, ini kata-kata tidak enak itu relatif ya teman-teman, nggak bisa kita bahas lebih jauh, jadi ya kita tes saja. Yang perlu saya sampaikan teman-teman, ketika teman-teman karbunya sebelumnya itu normal aja, kemudian problem misalkan berbet dan sebagainya, atau tidak bisa stasioner, menurut saya sebaiknya dibongkar sendiri aja dan dibersihkan. Bukannya saya menggebyah ya kepada semua bengkel. Ada beberapa bengkel itu yang cenderung suka mengganti-ganti, dan tidak ada masalah bagi saya mengganti part di dalamnya, tapi tolong part yang di dalamnya yang diganti itu diberikan ke pelanggan. Itu yang saya paling tidak suka adalah salah satunya spuyer stasioner diganti, kemudian power jet itu karena pirnya beda teman-teman, pirnya beda. Kalau spuyer primer, sekunder, piston itu diganti monggo, apalagi pistonnya wajar diganti, tapi perhatikan ukurannya. Kemudian ventilator, jadi kalau nggak perlu beneran nggak perlu diganti, itu aja. Jadi meskipun nanti ini enak, nanti saya bongkar partnya apa yang diganti itu, ya itu yang menyumbang kemungkinan tidak enaknya atau tidak pasnya. Salah satunya tidak menggunakan part originalnya, ya dengan catatan part originalnya masih bagus, tapi sebaiknya ya itu saja teman-teman, cukup karbu yang bermasalah itu dibongkar dan dibersihkan, itu aja. Jangan diganti-ganti kalau sebelumnya enak. Oke, kita coba saja. Ini dalam kondisi dingin juga, ini kosong, memang sengaja kosong. Harusnya kan biasanya bengkel itu diisi ya supaya cepat. Ini supaya tahu benarkah pelampungnya bisa bekerja mulai dari bawah sampai ke atas, tidak nyantol. Dan ini saya nggak tahu, teman-teman mungkin bisa memberitahu. Ini kan pegangan gasnya diganti, padahal sama-sama kijang ya 5K. Saya nggak tahu apakah ada perbedaan, minta infonya teman-teman, antara kabel gas untuk yang kijang model bandul dan kabel gas untuk kijang yang super G yang 92 ke atas. Kalau dari serinya ini beda dengan punya saya, ini 13751, punya saya 13750. Bahkan beberapa referensi itu kalau 13751 cenderung ke 7K. Perhatikan ini teman-teman, saya sering lupa, yaitu ini jalur ke vacuum switch. Kalau tidak memakai vacuum switch seperti ini, tolong jangan lupa ini dibuntu, karena ini menyumbang ini langsung ke intake manifold ya, menyumbang udara palsu. Yang ini ke delco. Oke, kita start. Jadi ini setelan aslinya, tidak saya rubah-rubah, baut angin, baut setelan idle. Pastinya agak lama untuk menyalakannya, dan ini tadi seharusnya saya ganti ya ini, supaya bisa nginjak pedal gas dari dalam. Ini kalau nyoba ya yang benar seperti ini teman, di mobil yang sesuai, itu pun pastinya berbeda dengan mobil pelanggan yang aslinya karbu ini, meskipun sama-sama 5K, karena sudah mobil tua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu istirahat dulu akinya. Di sini kita cek pompa akselerasi. Apakah sudah mengisi di bak karbunya? Ya, sudah. Jadi pasti hidup ya untuk pertama kalau sudah kesemprot itu, meskipun mungkin 1-2 detik. Nah, saya lupa teman. Aduh, pikun, inilah mekanik pikun lah. Ini selimutnya belum saya pasang.
Oke, saya pasang ini tetap pakai baut aja ini. Nah ini sampai kiamat ya nggak hidup. Nah makanya saya itu kan bilang saya ini mekanik dagelan. Ini sudah terpasang, jadi ini kalau teman-teman awam gitu ya, cara aman untuk ngetes awal pakai baut aja ya, siapa tahu silindernya bermasalah, silindernya tidak bisa bekerja atau kabelnya putus kalau masih karena biasanya masih tersambung ke emisi, cuman di jumper. Untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan kita pakai baut lebih aman. Oke ya, harusnya hidup. Daja itu nanti kalau saya nggak melihat tadi ya saya starter aja nih ya, ketelitian teman-teman. Nah ini harusnya itu hidup teman, harusnya hidup ya. Oke, satu apa ini rotor saya belum saya pasang. udah nah, coba satu semprotan, pastinya harus hidup teman-teman, meskipun stasioner buntu ya. Itulah pentingnya pompa akselerasi untuk penyalaan pertama. Nah, waduh lah, ini yang susah sendirian gini. Tidak hidup ya. Pak Yanto mungkin tangannya panjang itu ya. Kalau sedan di sana ya karbunya lebih dekat. Coba apa ini, kita naikkan ini aja gasnya. Jadi pastinya ini sistem stasioner tidak mengalirkan bensin teman-teman. Untuk starter itu pasti hanya lewat lubang stasioner yang diatur oleh baut untuk hidupnya pertama ya. Untuk hidupnya maksudnya stasioner. Nanti baru ke atasnya pakai lubang apa, kecepatan rendah, slow pot. Jadi kalau tidak hidup pastinya itu permasalahan bensin tidak keluar lewat jalur yang diatur oleh baut setelan angin. Jadi kalau ada mobil starter lama gitu saya sebenarnya jengkel, kasihan naginya kok enak aja dipakai gitu loh. Makanya pas setelan angin belum. Nah, ini berarti miskin ya, campuran miskin. Nah, kita tutup. Nah, coba baru setelan angin kita buka. Waduh, fatal kalau ini. Atau bentar, saya tutup dulu. Walah, tutup malah mati ini. Ya, ini teman-teman ya, kita tunjukkan yang namanya campuran stasioner terlalu miskin. Ini kebanyakan udara. Toh lubang spuyer stasionernya terlalu kecil atau tersumbat. Nah ini sudah bisa kita tes, ini sudah bagian paling dasar stasioner saja sudah bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena lubang apa jalur stasioner itu bekerja sampai RPM tinggi, itu primernya oke ya, primernya oke, tapi nggak akan bisa karena harus ada bantuan dari spuyer stasioner. Oke, jadi ini sudah cukup ya pengetesan seperti ini teman-teman. Nanti kita cek apakah kalau ini menurut saya nggak bener itu infonya, hanya nggak enak gitu aja. Kalau ini sudah bermasalah, ini pasti nggak bisa dipakai ini teman-teman, pasti nggak bisa dipakai. Yang pertama yaitu tadi kelihatan ini tidak stasioner, dan kita tunjukkan bahwa tadi itu adalah campuran terlalu miskin. Nah, tapi harus kita pastikan ya tidak ada kebocoran angin palsu. Lah bener kan, saya lupa juga ini untuk menunjukkan juga bahwa teman-teman kesalahan yang saya lakukan itu justru ya apa, akhirnya ada hikmahnya. Ini setelahnya tadi saya pinjam.
selang HIC ya. Oke. Nah ini di sini menyumbang. Nah, pokoknya apa yang kesalahan saya lakukan ada hikmahnya teman-teman. Satu, menghibur Anda. Ya, ini penting ya. Bisa jadi meskipun terpasang sobek di sini atau di sininya yang membuka. Nah, oke, langsung kita pasang selangnya. Loh ini kebetulan sekali loh teman-teman, saya nggak rekayasa ini, langsung ini tanpa edit. Asli saya nggak merhatikan, pokoknya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tadi ya ternyata ada hikmahnya gitu. Yang pertama menghibur Anda. Nah tadi kalau lancar kan malah nggak dapat ilmu baru ini ya kan. Oke, semua ada hikmahnya pokoknya menurut saya. Ternyata montir dagelan itu ada gunanya teman. Tadi kalau langsung cegreng lah nggak ada ilmu ini. Oke. Batal. Enak loh. Nanti kita bisa menyalakan bengkel sebelumnya. Nah tadi saya maaf menyalakan pemiliknya. Oke, kita turunkan dulu. Nah itu bener sih, enak aja stasionernya. Kita yang gampang buru. Nah kita tutup dulu. Oke, mau mati, kita buka ke kiri. Bagus, ini tidak sensitif. Nah sampai baut mau lepas ini. Saya tes, saya cabut, saya miskinkan. Nah sudah nggak terlalu miskin ya, padahal ini masih dingin. Kalau menurut saya ini harus ginjal gitu ya teman-teman. Kalau settingan saya, kemudian ini sedikit besar stasionernya. Kalau mesin sudah panas, ini kita tambahi angin normal, punya saya begitu. Oke, saya setting ulang dulu. Saya tunggu panas dulu. Jadi settingan untuk setelan angin tuh saya usahakan ya pokoknya sampai termostat ini membuka. Ini masih dingin banget. Nanti nggak akurat teman-teman. Ya akhirnya apa, terlalu banyak kalau kita nyetingnya masih dingin, terlalu banyak bukanya. Ya enaknya nanti pagi starter langsung nggak ginjal lah, tapi itu pemborosan. Kenapa? Nanti ketika panas tidak terpakai. Kalau saya settingan ya saya paskan aja, tambah sedikit ke kiri gitu aja. Jadi di lubang idle pot kita usahakan yang bensin seminim mungkin. Kenapa ya? Untuk efisiensi ketika kita berhenti, kita macet-macet. Kita tunggu dulu sampai panas teman-teman. Jadi ternyata ini tidak ada masalah sebenarnya. Kita keburu menjudge padahal kesalahan kita sendiri. Ya, mohon maaf pada bengkelnya, pada subscriber saya. Bisa nggak ada masalah nih, bukan mungkin ya, pastinya kita tahunya bermasalah ketika dicoba tes jalan. Jadi parsial kalau kita ngetes seperti ini ya, kondisi mobil diam ya tetap perlu. Yang pertama ngecek putaran idle dan ngecek perpindahan dari stasioner ke primer apakah pas, primernya tidak kekecilan atau kebesaran. Oke, saya pause dulu, saya tunggu sampai panas baru kita tes gas urut, gas kejut. Ya, mungkin untuk tes drive-nya tidak saya tunjukkan, tapi nanti kita bongkar aja, kita lihat tinggi pelampung, kemudian apakah sudah ada penggantian part di dalamnya. Untuk tes drive-nya ya kayaknya nggak perlu saya tunjukkan, karena ya hanya saya merasakan
baru tinggal saya ceritakan aja. Oke teman-teman, meskipun belum buka ya termostat, tapi ini manifold udah cukup panas. Kita cek ulang, kita tutup ya, segini ya, kita keluarkan untuk mengingat-ingat, untuk apa, menandai. Saya pasti hitung 1 2 3, belum enak, 4 5, kok enak, RPM belum tinggi. Nah, suaranya beda ya, sos itu berarti apa, di area ini idle terlalu banyak bensinnya, bukanya cukup banyak ini. Nah, tapi memang pasnya di sini, bagaimana lagi? Nah, tapi kita tes. Menurut saya ini campuran stasioner yang rasionya masih terlalu kaya. Saya bilang memang bisa diatur ya di sini. Tapi nanti di atasnya kan ada yang namanya lubang slowpot yang kita tidak bisa mengaturnya. Salah satunya kita gas kontan. Dan waktu tertutup itu gasnya tetap langsung kembali stasioner. Nah, seperti mau mati. Ini menurut saya waktu tertutup itu, makanya ada fungsi ini ya teman-teman, apa yang namanya apa, emisi, karena pada saat tertutup itu terjadi kevakuman yang sangat tinggi, sedotan yang sangat tinggi di area slowpot. Jadi ini sepertinya kebanyakan bensin di sini. Padahal kalau kita patokan putaran ya sudah pas kan. Kita buktikan nanti. Nah, pada waktu ditutup langsung mau mati karena kebanyakan bensin. Jadi bensin kesedot cukup banyak, kevakuman tinggi saat skep tertutup itu. Lubang di bawah skep itu hanyalah ini yang ketika tertutup mendapatkan kevakuman tertinggi, makanya akan diputus oleh sistem emisi kalau kita pakai jalan. Tapi ini sudah nggak nututi sistem emisinya kalau seperti ini. Baiknya nyobanya ya tanpa lewat emisi, kita kasih baut gitu aja, atau ini kasih strum langsung sendiri, karena ini yang dimainkan kan minusnya ya oleh modul. Oke, kita ulangi. Nah, akan mau mati. Nah, coba kalau kita kurangi, padahal ini sudah benar ya settingan segini. Tadi 6 ya, kita kurangi, ini 4 3, kita ulangi aja, kita buka sedikit aja dari saat apa mau mati tadi ya. Ini ya, 1 2, oke, di 3-nya aja. Meskipun kita tambah ke kiri masih boleh karena belum sampai putaran tertinggi, belum enak gitu ya. Nah, masih ada. Coba saya kecil lagi. Nah, mau mati ini. Nah, oke. Nah, malah pas kan, tapi tidak stasioner ya kan. Bentar teman-teman, ini kacau ini, pokoknya jadi nggak pas gitu aja ramanya. Malah mati. Nah, ini menurut saya tidak apa normal ya. Nah, itu campuran stasioner meskipun secara pas, tapi ini akhirnya kuantitinya, jumlahnya. Tapi intinya itu akhirnya waktu kita gas kejut itu tadi, terus kita tutup, terjadi kevakuman yang tinggi, terjadi kelebihan bensin. Oke, kita tambah sedikit bukanya.
Waduh ini. Nah, oke. Nanti kita cek seperti apa spuyer stasionernya. Langsung kita melangkah ke tahap kedua. Bentar, ini saya normalkan lagi ya, kurang buka ya. Oke. Nah, sampai suaranya sos-sos ini. Oke. Sekarang kita lihat apakah spuyer primernya sudah pas. Kita gas urut. Hanya pas, tapi kalau pakai metode Pak Yanto ini kurang. Kita gas kejut. Dengan adanya pompa akselerasi harusnya tidak ngok. Nah ini ngok. Apalagi kalau kita lepas ya. Yang jelas itu tadi di area sama stasioner ya, area idle pot dan slow pot itu kebanyakan bensin. Kemungkinan yang kebanyakan ya ini di slow potnya ya, slow pot itu yang tidak bisa kita atur karena lubangnya ada di atas baut setelan angin pertigaan itu. Kalau yang di stasioner masih bisa, itu dengan baut setelan angin lubang idle yang kok bilang stasioner aja. Idle pot dan slow pot, yang paling bawah itu idle atau stasioner, memang atasnya slow pot, putaran rendah. Nah kita tes tanpa pompa akselerasi. Oh, nah ini salah analisa malam saya. Kebanyakan bensin ya, benar tadi kita gas kejut tadi kebanyakan bensin banget. Salah satu menyumbangnya dari primer juga akhirnya. Jadi ngok itu ternyata baru kita buktikan hari ini bisa karena kebanyakan. Karena kita tes dengan gas urut tadi, oke, teman-teman. Kita mulai membuka ya, seperti ya. Ternyata kebanyakan bensin. Jadi menyumbangnya 2 dari stasioner yang terlalu besar, campurannya kaya, dan ditambah spuyer primer yang terlalu besar. Atau bisa jadi seperti itu karena power jet membuka ya, sumbangan dari power jet. Ini kita lihat apakah pistonnya bekerja. Tapi kalau dari gas urut tadi sebenarnya tidak terlalu banyak kelebihannya ya, kelebihannya tidak terlalu banyak. Tapi ditambah pompa akselerasi ini akhirnya jadi terlalu banyak. Jadi hampir sama teman-teman, kelebihan dan kekurangan itu, terutama nanti kalau kita kendarai, itu yang paling terasa. Sendatan terlalu banyak bensin dan sendatan karena kurang bensin. Nanti Anda sendiri yang merasakan. Saya juga masih lupa ingat gitu. Tapi yang setahu saya, bila sendatan kebanyakan bensin itu ya ketahan, tapi bisa kita paksa terus war, seperti direm gitu ya. Tapi kalau sendatan kurang bensin ya nggak bisa dipaksa, tetap segitu, nggak naik. Bahkan ya memang keduanya sama, nanti mati ya, mati. Itu tadi mati karena kesemprot saat masang pompa akselerasi.
Nah, jadi ini banyakkan bensin di stasioner dan di primer. Nah, nanti kita coba, kita rekondisi. Yang pertama kita cek ya, apakah spuyer-spuyernya diganti, terutama spuyer stasioner itu yang paling penting ya, karena sebaiknya pakai yang originalnya, gitu aja. Ini menyumbang cukup besar sekali nih tadi. Wah. Jadi ini di area, menurut saya di area slow pot masih terlalu kaya. Kita menutup tadi ya ikut kesedot area slow pot tadi, karena memang ya jaraknya mepet ya dengan idle, tapi biasanya yang sedot paling banyak itu ya idle, bukan biasanya, harusnya idle. Tapi ini kita tunjukkan bahwa harusnya ketika habis gas kejut tadi tutup ya kembali stasioner. Ini karena penambahan dari ini primer yang kebesaran, kemudian tambahin apa ini pompa seperti, kemudian di slow pot, di idle pot kebanyakan bensin semua. Jika gas tutup tadi, gregelnya apa RPM yang ngedrop tadi karena kebanyakan bensin, bahkan bisa mati ya kan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Apa perlu nanti sekalian ini kita sambung dengan kita buka, semoga ada manfaatnya. Dan yang terlebih penting itu tadi teman-teman kan memberikan hiburan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.